Halo geng, kembali lagi bersama bentar. Editor, tolong ya musiknya. Nah, gini kan enak. Oke, ulang. Halo geng, kembali lagi bersama Ayah Kapten. Eketeyu, Ayah Kapten. Halo geng, kembali lagi bersama Nice Info 66. Apakah kalian tahu dengan film kartun SpongeBob SquarePants? Nah, di sini kita akan membahas tentang sisi kelam dan suram film kartun SpongeBob SquarePants. Penasaran? Yuk kita bahas. Let's go. View. Sebagian besar anak-anak, remaja, dan orang dewasa di dunia adalah penonton setia SpongeBob SquarePants. Tokoh kartun itu identik dengan bentuk spons yang berwarna kuning persegi. SpongeBob SquarePants ini hidup di dasar Samudra Pasifik dan di sebuah nanas yang terletak di Bikini Bottom bersama siput peliharaannya, Gary. Sehari-hari, SpongeBob bekerja sebagai juru masak Krabby Patty atau roti tumpuk yang sering disebut burger. Restoran yang dimiliki seekor kepiting bernama Eugene Harold Krabs atau yang sering dipanggil Tuan Krabs. Dan si Tuan Krabs ini orang yang begitu pelit dengan uang. Saat libur, SpongeBob dan sahabatnya Patrick si bintang laut gemar piknik bersama. Namun, keduanya kerap membuat ulah dan korban mereka biasanya adalah Squidward, gurita angkuh, yang menjadi tetangga SpongeBob dan Patrick. Nah, di satu sisi di luar itu semua, film kartun yang rilis pada tanggal 1 Mei tahun 1909 ini menyimpan rahasia yang tak banyak diketahui orang, ya termasuk yang suram dan gelap. Inilah berikut sisi-sisi suram dan gelap SpongeBob SquarePants. Kota Bikini Bottom. Pernahkah kalian berpikir di mana letak nyata Bikini Bottom? Apakah di Samudra Pasifik? Mungkin orang-orang selalu berpikir bahwa nama Bikini Bottom hanyalah lelucon semata. Namun jika kalian adalah penggemar berat sejarah, kalian pasti tahu ada yang sama persis tempat yang namanya mirip dengan Bikini Bottom. Bikini Bottom terinspirasi dari sebuah situs percobaan nuklir Amerika Serikat yang bernama Bikini Atoll. Pada zaman dulu, Bikini Atoll dikenal sebagai pulau surga di Samudra Pasifik. Hingga pada tahun 1946, penduduknya pun diusir. Dan tanah yang indah lagi subur itu diubah jadi tempat pengujian bom atom milik Amerika Serikat. Total 23 senjata nuklir yang dijatuhkan di sana, termasuk pada tahun 1945 yang kekuatannya 1100 kali lebih besar dari bom atom Little Boy yang diledakkan di Hiroshima, yang efeknya membuat Jepang bertekuk lutut di penghujung Perang Dunia II. Tak hanya kehancuran yang diakibatkan oleh uji coba nuklir beruntun itu, dan pada tahun 1978, para ilmuwan memutuskan Bikini Atoll tak aman dihuni karena efek radiasi. Seperti halnya di mana episode Squidward dan SpongeBob bersama P yang meledak, persis dengan bom nuklir Amerika Serikat yang membuat laut hancur. Berikut cuplikannya. Hi! I was saving it in my pocket for us to share. Let's eat! Oops! Ouch! Teori kelam tentang Krusty Krab. Bentuk restoran Krusty Krab dari pukat yang biasa dipakai nelayan untuk menangkap kepiting tertentu. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa Krabby Patty dibuat dari daging kepiting. Ditambah lagi nama-nama menu di Krusty Krab mengandung bahan yang digunakan seperti daging kepiting gitu. Pada episode 28, musim ketiga bertajuk Midlife Crustacean, terdapat adegan Tuan Krabs mengambil Krabby Patty dari pelanggan yang sedang berjalan. Setelah itu melahap Krabby Patty dan Tuan Krabs berkata, jadi seperti ini rasanya. Hal ini semakin menguatkan teori bahwa Krabby Patty dibuat dari daging kepiting gitu. Cukup ngeri ya geng.
rumah-rumah di film SpongeBob SquarePants. Kalau kita lihat di film tersebut, penduduk di Bikini Bottom hidup dari sampah dan itulah realitas dunia nyata. Contoh saja rumah Squidward dari dekorasi akuarium, SpongeBob tinggal di dalam nanas, dan rumah penduduk Bikini Bottom dari knalpot yang dibuang ke laut. Bahkan SpongeBob sendiri sebenarnya bukan ikan, melainkan spons untuk mencuci piring. Pencipta kartun SpongeBob SquarePants, Stephen Hillenburg, adalah mantan guru biologi kelautan. Mungkin ini adalah pesan tentang pencemaran laut yang coba dia sampaikan melalui kartun ini gitu. A few moments later. Teori Guy. Pada tahun 2002, sebuah kontroversi mencuat ke publik karena adanya pernyataan yang menyebut bahwa SpongeBob adalah gay. Tuduhan tersebut didasarkan pada sifat flamboyan SpongeBob di posisi sensitifnya dan kedekatannya dengan Patrick yang beberapa kali terlihat sering saling bergandengan tangan. Penciptanya mendiang Stephen Hillenburg dipaksa untuk membuat pernyataan bahwa anggapan semacam itu konyol karena karakternya yang agak seksual. Dalam sebuah wawancara, aktor pengisi suara SpongeBob SquarePants yang bernama Tom Kenny pernah ditanya apakah karakter yang ia bawakan pernah dikaitkan dengan tokoh yang signifikan. Kenny menjawab, menurut pendapat Kenny, SpongeBob dan Patrick mereka adalah karakter praseksual. Seperti mereka terlalu muda dan naif untuk memiliki perasaan seperti itu. Dan bahkan jika mereka benar-benar saling jatuh cinta, mereka tidak tahu bagaimana sikap yang harus mereka ambil. Dan SpongeBob yang seolah menikahi pekerjaannya seperti Kapten Kirk dalam film Star Trek yang menikahi kapalnya. Ya begitu juga SpongeBob, seolah-olah menikahi Krusty Krab. Dan yang terakhir adalah tentang sensor di film kartun SpongeBob SquarePants. Berbagai negara di dunia banyak yang memotong atau menyensor sejumlah episode SpongeBob yang ditayangkan oleh Nickelodeon. Asalnya ada adegan yang dinilai sebagai penyimpangan seksual sehingga tak pantas untuk ditampilkan di TV. Contohnya seperti karakter Sandy Cheeks si tupai yang memotong ikan di antara kakinya dalam episode Karate Choppers. Sesi ini dianggap agak bersifat cabul, sama halnya dengan kalimat Getting Nailed pada episode Lap of Crime, dan adegan saat SpongeBob dan Patrick berpegangan tangan di episode The Fiery Cooks Games. Dan ada lagi episode Halloween Scary Pants yang dilarang tayang di TV karena terdapat adegan di mana SpongeBob mencukur habis bagian tubuh, bagian pinggang ke bawah, wajah serta otak yang terbuka. Nah, episode ini terkadang disensor oleh TV. Nah geng, gimana menurut kalian dibalik kelucuan film kartun SpongeBob SquarePants, ternyata terdapat kisah-kisah kelam dan suram yang tidak kita ketahui. Oke geng, sampai jumpa and see you next time.